Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Kami senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara lewat firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita di Minggu Advent yang keempat pada tanggal 22 Desember tahun 2024. Adapun yang menjadi khotbah kita di minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya dan terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan akan menyemarakkan rumah keagungan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada Advent yang keempat ini, tema yang ditetapkan kepada kita adalah bangkit menjadi terang. Bapak Ibu, sebelum kita sampai ke khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang petapa di dalam gua. Berbulan-bulan dia sudah bertapa, dan karena sudah bertapa berbulan-bulan, maka dia tidak sadar ternyata badannya itu sudah kumal sekali, pakaiannya sudah compang-camping sekali. Tapi pada suatu pagi, ketika cahaya dari mulut gua itu sampai kepadanya, membuat terang ada ke badannya, dia sadar bahwa rupanya badannya itu sudah tidak karu-karuan. Baju yang dipakainya sudah compang-camping, dia sudah sangat lusuh sekali, sudah sangat kotor sekali. Akan tetapi cahaya yang datang kepadanya itulah membuat dia sadar, dan pada akhirnya dia keluar dari gua itu. Dia berkemas, dia bangkit karena terang yang diterimanya, dan pada akhirnya dia bangkit keluar dari gua itu untuk berbenah terhadap dirinya sendiri. Saudara-saudara, dia bisa menyadari tentang keberadaannya karena ada terang yang sedang menerangi dirinya dari mulut gua itu. Tentu berkaitan dengan firman Tuhan kepada kita hari ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ke-7.
Firman ini berfokus kepada bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain setelah kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan pada zaman Nabi Yesaya. Berikutnya bangsa Israel harus bangkit dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan akan memberkati bangsa-bangsa melalui kehidupan bangsa. Jadi oleh sebab itu kita harus membuka hati dan menerima panggilan Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini tadi. Apa yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama-tama yang mau disampaikan kepada kita adalah Allah itu adalah terang. Kalau kita baca firman Tuhan di Yohanes pasal 8 ayat 12 berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi ketika hari-hari ini kita merasa hidup kita berada dalam kegelapan, ketika hari-hari ini kita mempunyai banyak beban seperti sedang berada dalam kegelapan, saatnya kita berjalan bersama dengan Yesus, mempunyai terang yang hidup itu, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, Tuhan berfirman, "Sebab firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati." Jadi artinya apa yang mau dikatakan? Bahwasanya bersama dengan Tuhan Yesus, Dia sanggup memberikan pertimbangan kepada kita dalam pikiran kita, sehingga kita bisa menimbang tentang kebaikan-kebaikan yang terjadi, yang kita terima di dalam Kristus dan di dalam terangnya, sehingga di masa-masa Advent penantian ini, bahkan kita sudah merayakan Natal, perayaan Natal di gereja, itu bisa menggugah hati kita untuk menerima terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau disampaikan kepada kita adalah diproses untuk dapat bangkit menjadi terang. Kalau kita katakan terang itu sangat kita butuhkan. Kalau kita katakan terang itu membantu kita untuk keluar dari kegelapan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memahami juga bahwa setiap orang mempunyai proses hidup sendiri untuk boleh bangkit dan menjadi terang itu. Arti kata bangkit di sini adalah bangun dari tidur dan berdiri tegak untuk menjalankan fungsi sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Jadi orang-orang yang sedang tidur tentu tidak dapat beraktivitas guna menjalankan fungsinya. Demikian pula orang percaya yang dikatakan tertidur dalam iman, tertidur dalam hal-hal kebaikan yang tidak boleh lagi dilakukan. Ciri-ciri orang percaya yang tertidur itu adalah pertama, dia berada dalam zona yang nyaman. Hidupnya baik-baik saja sehingga kehilangan kasih yang semula. Yang kedua, dia tidak mengalami transformasi dalam hidupnya. Sama dengan yang dulu saat kita menjadi bayi rohani. Tidak ada perubahan. Tidak mengerti menjalankan fungsi sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Artinya tidak menjalani panggilan
yang sudah diberikan kepada kita. Tidak berjaga-jaga, hidup syarat dengan hal-hal yang tidak baik seperti pesta pora, kemabukan, serta kepentingan duniawi. Kalau hidup kita seperti itu, masih seperti itu, tentu saatnya kita berproses untuk dapat bangkit keluar dari kehidupan yang demikian, sehingga bangkit menjadi terang, menerima terang dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di Efesus pasal 5 ayat 14. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi setiap kita tentu tidak bisa menjamin bahwasanya hidupku sedang baik-baik saja, hidupku senantiasa berada dalam kebaikan, aku tidak melakukan dosa dan lain sebagainya. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab sesungguhnya kodrat kita adalah manusia berdosa, tapi karena keberdosaan kitalah Kristus lahir dan harus kita terima, dan di dalam proses itu kita dapat menyadari akan kekeliruan kita, dan setiap orang harus bangkit menjadi terang, menerima terang Kristus dalam kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus memperlebar kapasitas dan penyempurnaan iman kita. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu dapat menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Ini mengajarkan kita tentang sebuah proses bagaimana memperlebar, mengembangkan kapasitas untuk penyempurnaan iman kita. Apabila kita sedang jatuh ke dalam pencobaan, apabila kita sedang mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan kita, kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, tapi kita harus anggap itu untuk mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pelaut handal itu terbentuk dari ombak yang besar, terbentuk dari badai angin kencang yang terjadi di tengah laut, yang dihadapinya dalam pelayaran yang dilakukan. Jadi ketangguhannya bukan dari kolam yang dangkal, tapi dari ombak-ombak yang besar. Orang percaya bukanlah anak-anak yang mudah menyerah, gampang putus asa, tapi orang-orang yang siap menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh, yang cakap, menanggung segala perkara. Melalui angin ribut iman kita, kita sedang diperlebar kapasitasnya dan disempurnakan agar menghasilkan buah yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan berkata ketika kita berbuah banyak, disitulah Allah Bapa dipermuliakan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Jadi marilah kita menghadapi seluruh tantangan kehidupan kita untuk memperlebar kapasitas dan menyempurnakan iman. Firman Tuhan di Advent yang keempat ini, biarlah membawa kita semakin berjalan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
sehingga perjanjian berkat Tuhan sepenuhnya akan digenapi di dalam kehidupan kita, sebagaimana nubuatan Nabi Yesaya tadi tentang kedatangan Mesias dan kemuliaan Tuhan di antara umatnya. Biarlah kiranya kita dibangkitkan menjadi terang, menjadi memproses kehidupan kita, kehidupan lama kita, bangkit menjadi terang yang baru di dalam Kristus. Dan kita harus pahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah proses untuk kita bangkit, untuk kita dibangkitkan dari kegelapan menuju terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami selalu bangkit menuju terang di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.